Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin luar biasa telah membuka majlis yang mulia pada hari ini. Kemudian Mas Adrian, seorang praktisi, saya pikir ini sudah luar biasa sekali. Mas Adrian jangan coba-coba jadi ustaz lagi, ya. Cukup jadi yang sekarang, ya kan? Karena agama ini butuh orang-orang yang mengisi pos-pos yang tepat tadi. Inovasi itu kan rantai yang tidak terputus. Masing-masing orang punya keahlian yang masing-masing dan itu digunakan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hasan bin Sabit, ya, seorang penyair Rasulullah SAW. Dari seluruh nabi-nabi yang lain, ada nggak kisah Hasan bin Sabit di medan pertempuran? Nggak ada. Karena dia keahliannya itu. Khalid bin Walid ada nggak mengajak para sahabat hadis-hadis dari Khalid bin Walid? Tidak ada. Sekarang dia masuk Islam, bulan depan disuruh Nabi ke medan pertempuran. Karena memang itu core kompetensinya itu. Ini Islam. Dan saya melihat wakaf ini bergerak pada koridor itu. Konsep masyarakat sipil yang sangat, ya, utuh dalam bidang ekonomi ini pada wakaf. Kenapa? Karena ada faktor nazir di situ. Harus ada institusi yang bergerak secara profesional di situ. Ini kan menarik. Ada bercerita tentang hijrah. Ada nggak Nabi memaksa orang-orang Mekah menjadi petani begitu mereka ke Madinah? Madinah kan negeri agraris. Ini karena pasti akan gagal. Nabi memerintahkan para sahabat-sahabat Ansor menanam lebih banyak, memproduksi lebih banyak. Urusan menjualnya, ini saudara-saudara kalian dari Muhajir. Ini Islam. Jadi kita bicara tentang peradaban besar. Dan ini ada jujur ya, kalau kita ditanya dulu, ada orang mau dijodohin anak perempuannya, bapaknya nanya, bagus ke agama? Kira-kira dalam pikiran kita apa yang ditanya bapaknya? Sholatnya, baca Qurannya, ya enggak? Bagus ke agamanya? Bukan. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Urutan ketiga Mas, salat itu. Kalau mau melihat benar atau tidak agama seseorang, lihat bagaimana dia memperlakukan orang-orang yang tidak bisa memberi keuntungan kepada dirinya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Berbuat lembut, tidak menghardik anak yatim. Kalau Anda tidak menghardik bos Anda, wajar, karena ada ketergantungan di situ, ada kepentingan di situ. Agama ini tidak tentang bagaimana kualitas Anda memperlakukan orang lain tanpa mengharapkan apa. Al-ayat tadi yang ketiga. Lalu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Al-Quran tidak berkata wala yut'imul masakin, bukan. Wala yahuddu, mengajak orang lain. Ini asiti banget. Saya pikir Pak Ibu bagus sekali menjelaskan mengapa Asiti harus menyewa gedung seperti ini. Muawiyah bin Abi Sufyan memimpin menjadi gubernur di Syam 20 tahun sebelum menjadi khalifah. Dari sejak zaman kapan itu? Dari Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi Muawiyah naik bukan seperti fitnah selama ini karena nepotisme dari Utsman, tidak. Di zaman Umar ini menarik. Banyak sekali, Anda tahu tugasnya bagaimana? Banyak sekali gubernur yang dipecat oleh Umar bin Khattab, dan itu para sahabat. Tetapi Muawiyah tidak dipecat. Apakah tidak ada aduan kepada Umar tentang Muawiyah? Ada. Muawiyah itu istananya megah sekali. Sementara Khalifah Amirul Mukminin di Madinah tidur di bawah pohonnya. Ada orang yang datang ke Madinah menangis melihat rumah Umar. Kenapa istana Muawiyah megah? Umar melakukan investigasi, pergi datang ke sini. Umar tanyakan kepada Muawiyah. Dan memang harus begitu umat Islam. Jangan bermain dengan zon, melihat dari jauh. Ngapain bantu ke Asiti begini-begini. Umar datang ke Syam. Apa kata Muawiyah berkaitan tentang hal ini? Kami ini berada di gerbang perbatasan dengan Romawi. Mereka tidak akan melihat kita kecuali tampilan zahir seperti ini. Umar akhirnya memahami hal itu. Harus ada yang bergerak di wilayah atas. Ini Asiti bahwa
ini memang lembaga yang benar-benar dikelola secara profesional. Ada satu tentang wakaf. Tentu saja mungkin yang paling banyak didengar berkaitan dengan sumur rumah yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Walaupun investasi Utsman di situ sebenarnya bukan tidak terlalu besar dibanding investasi Utsman mempersiapkan Jaisul Usra pada saat bergabung. Itu sekitar mendekati angka 90 miliar pada saat itu. Sampai Nabi berteriak, apapun yang dilakukan Utsman setelah ini gak bakal ngaruh sama dia, tetap dia masuk surga. Saat apa? Ini dengan Mas Adrian kayaknya sudah Siap, silakan Mas Adrian. Masya Allah. Ya, tapi kan pesan saya sudah nyampe. Yang semuanya subhanallah. Ya, bergerak untuk agama ini memang harus sama-sama mengisi di bidangnya masing-masing. Semoga umat ini selalu tidak luput dari kebaikan-kebaikan. Ya, tepuk tangan untuk Mas Adrian. Nah, yang sekarang sedang diajak oleh ACP ini, kita sama-sama bekerja ini untuk meninggalkan legasi besar dalam kehidupan kita. Kita bukan cuma berpikir memberi lalu kemudian itu dimanfaatkan dan habis. Tidak. Perhatikan referensi paling kuat tentang wakaf ini diambil para ulama dari konsultasi Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Nabi ketika mendapatkan tanah yang harganya nilainya sangat baik di Tabuk, ya, atau di Khaybar. Umar berkonsultasi kepada Nabi, ini diapain? Kata Nabi, in syi'ta habasta 'ainaha, ya, apabila kamu ingin, kamu tahan substansinya, kamu tahan tanahnya, tapi kamu manfaatkan, ya, kamu berikan manfaatnya. Biar apa? Biar tetap kekal. Berarti butuh pengelola, berarti butuh tenaga ahli, berarti ya butuh kesinambungan, berarti butuh administrasi yang profesional. Itu yang dilakukan oleh Umar. Dan Anda tahu, nah, riwayat ini bersama. Kata Jabir begini, Umar bin Khattab ketika melakukan itu, lalu kemudian Umar mengumumkannya kepada para sahabat. Lalu kata Jabir, fala a'lam. Perhatikan kalimat Jabir, fala a'lam ahadan minal muhajirina wal ansar. Sejak itu aku tidak tahu seorang pun dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar illa habasa mala min amwalihi, kecuali ada yang menahan hartanya, maksudnya berwakaf. Ada satu harta yang dia tahan untuk dimanfaatkan, la yushtara, tidak diperjualbelikan, ya, wala yuhab, tidak dihibahkan, wala yuwarras, dan tidak diwariskan. Tapi ada harta yang akan dikelola. Ini sinergi yang ini. Ini bagaimana kita berpikir karena ilmu kita terbatas, karena waktu kita terbatas, karena tenaga kita terbatas, karena harta kita terbatas. Kita harus berpikir bagaimana setelah jasad kita berada di bawah kubur, itu kita bekerja. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Subhanallah. Ketika ayat ini turun, Abu Talha, bapak tiri Anas bin Malik, datang ke Nabi. Lihat para sahabat, begitu Nabi buka forum wakaf melalui ayat lan tanalul birra ini, langsung datang ke Nabi Rasulullah. Barusan turun ayat tidak sempurna kebaikan. Al-birra di sini para ulama tafsir menyebutkannya sultan. Tidak sempurna, ya, kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang paling kamu sukai. Para sahabat begitu mendengar kata infak ini, yang terfikir pada dirinya pertama-tama adalah wakaf. Ya Rasulullah, kata Abu Talha, wa inna ahabba mali ilayya bayraha. Yang paling aku cintai daripada hartaku adalah
sumur Bayraha dekat dengan Masjid Nabawi, airnya sangat segar, Nabi sering minum di situ. Maka sekarang aku berikan untuk Allah dan Rasul. Masya Allah. Apa kata Nabi? Bah zalika malur rabih. Wah, inilah harta yang membawa keberuntungan, kata Rasul. Saudara, apa makna Nabi berkata inilah harta yang membawa keberuntungan? Begitu lepas dari kepemilikan Abu Talha dan menjadi harta wakaf diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dan akan terus bekerja, itulah keberuntungan yang sesungguhnya, kata Nabi. Episode paling baik dalam kehidupan Anda adalah episode di mana Anda sampai pada kesadaran kehidupan dunia ini tidak ada apa-apa. Demi Allah, itu indah sekali. Kalau sampai kita pada ilmu wa inna daral akhirata lahiyal hayawan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, kata Al-Quran. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah yang disebut kehidupan. Artinya dunia itu bukan kehidupan. Tapi banyak manusia yang tidak tahu, kata Allah. Jadi kalau sekiranya sampai satu episode dalam hidupmu kesadaran bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya, maka kamu termasuk orang yang sedikit yang memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa. Para profesor, ilmuwan, ulama, ya bisa tergelincir karena apa? Karena tidak tahu akan hakikat kehidupan. Orang saling siku, orang serakah, orang menipu, orang mencuri, itu kenapa? Karena tidak tahu hakikat kehidupan dunia. Kalau kita tahu hakikat kehidupan dunia, kita dapat merayakan semua peristiwa. Kita dapat berbahagia dengan sakit seperti kita berbahagia dengan sehat. Kita merasakan keridhaan yang sama ketika kehilangan, seperti kita merasakan keridhaan yang sama ketika mendapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cara terbaik untuk melatih bagaimana melihat dunia ini dengan kacamata yang benar, bahwa kehidupan akhirat benar-benar kehidupan, kita beranikan segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan duniawi pada hidup kita untuk dikonvert menjadi kehidupan dari akhirat. Lantanan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini dulu pengantar. Masya Allah, luar biasa.